Ketiganya ini pastinya bikinnya praktis, bisa jadi variasi masakan sehari-hari. Pertama, cumi bakar ala Jimbaran. Kedua, ini udang panggang keju versi praktis. Dan yang terakhir, ini kita akan bikin nugget tempe. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin 3 hidangan yang praktis tapi pastinya spesial. Jadi hidangan ini tuh merupakan hidangan-hidangan yang sering aku sajikan untuk bekal suami dan juga anak-anak sekolah. Apalagi anakku itu udah mulai makan siangnya di sekolah ya. Jadi tiap hari tuh aku harus siapkan bekal-bekal yang pastinya praktis dan juga spesial supaya si kecil pastinya lahap ya. Dan supaya makin mudah, ini aku masaknya menggunakan Philips Air Fryer HD 9200/91. Oke, yang pertama ini aku mau bikin cumi panggang XXL ya. Jadi pastinya aku pakai cuminya ini yang besar, dagingnya juga tebel, makannya puas. Tapi tenang aja, ini nggak bakalan alot. Kita akan marinasinya menggunakan nanas, garam, dan juga merica. Kalau kalian nggak ada nanas tapi pengen cumi yang teksturnya dia empuk, bisa juga pakai baking powder. Untuk bumbu bakar yang aku akan gunakan ini bumbu bakar ala Jimbaran tapi pastinya versi rumahan ya, yang jauh lebih simple. Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, minyak, terasi, lalu nanti ada saus tiram, saus tomat, dan juga saus sambal. Serta ini untuk rasa manis sama warna aku tambahin juga kecap manis. Kalau buat anak-anak nggak mau pakai saus sambal, tinggal di skip aja. Kalau bumbu bakarnya mau lebih simple, kalian cuma pakai kecap manis sama margarin, itu juga bisa. Lalu yang kedua, ini udang panggang keju versi praktis ya. Jadi bahan-bahannya ada udang, lalu bawang putih, minyak, dan bumbu-bumbu. Serta untuk memanggangnya ini kita pakai mayones dan juga keju mozzarella. Biasa ada juga udang panggang keju itu dia pakai saus putih atau bechamel sauce ya. Kalau kalian punya stok atau mau bikin, itu juga bisa banget. Lalu yang ketiga ini nugget tempe ya. Bisa banget buat nyetok juga di freezer ya. Anytime mau kita tinggal masak. Ini ada tempe, lalu ada wortel, daun bawang, seledri, telur, breadcrumbs atau tepung roti ya. Dan juga bawang goreng. Lalu pasti nanti kita akan perlu bumbu-bumbu. Untuk pelapisnya di sini kita pakai telur serta breadcrumbs juga. Oke, yang pertama ini kita akan persiapkan dulu untuk cuminya ya. Kita akan bersihkan dan juga marinasi. Untuk cuminya aku pakai cumi fresh yang ukuran besar kayak gini ya. Pasti harus kita bersihkan dulu. Pertama untuk tulang rawan atau internal shellnya ini kita perlu cabut dan cuminya bisa dibelah serta dibersihkan. Kalau kalian nggak mau repot-repot ya, nggak mau kotor-kotor, bisa juga pakai cumi frozen yang cube ya. Sama, ini tinggal dibelah nanti kita tusuk gitu. Untuk bagian kepala juga bagian gigi, mata, dan juga semakin besar cumi biasanya banyak tulang rawan yang harus kita buang gitu. Nah kalau udah, tahap ini juga opsional. Aku mau tusuk pakai tusuk sate. Tujuannya nanti supaya si cuminya itu dia tetap ngebuka ya, dia nggak menciut dan juga nggak keriting. Ini aku pakai 2 kanan kiri kayak gini. Dan untuk yang bagian kepala juga ini aku mau tusuk-tusuk. Tapi tanpa tusukan atau bahkan cuminya yang kalian potong kecil-kecil juga itu nggak masalah sebenarnya. Lalu bagian sampingnya ya, supaya nanti pada saat dimasak juga tetap bisa terbuka cuminya, dia nggak melengker gitu ya. Pinggirannya ini kita akan gunting di bagian kanan dan juga kirinya. Oke, kalau udah, karena ini cuminya fresh dan juga ukurannya besar, biasa dia cenderung alot atau keras ya. Jadi aku mau empukin dulu. Ini dimarinasi pakai parutan nanas. Untuk takaran lengkap aku udah tulis di description box. Dan juga sedikit garam serta merica. Ini kita aduk rata dan diamkan minimal sekitar setengah jam. Kalau kalian pakai cumi kecil atau nggak cumi frozen, nggak perlu dimarinasi, bakalan udah empuk gitu. Oh ya, selain nanas sebenarnya banyak juga ya alternatif pengempuk lainnya seperti yang udah pernah aku share di video sebelumnya. Itu pakai baking powder atau bisa juga misalnya direndam pakai air soda. Next, ini kita akan bikin bumbu bakarnya. Jadi bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga terasi ini aku udah blender ya. Jadi kayak bumbu halus kayak gini. Ini kita akan tumis di api sedang kecil sampai dia wangi dan juga mengeluarkan minyak. Hati-hati ya, jangan sampai gosong karena kan kita nanti akan panggang lagi. Jadi jangan sampai si bumbu-bumbunya ini dimasak terlalu lama. Tuh, udah sampai keluar minyak kayak gini, baru tinggal kita tambahin aja saus-sausan. Mulai dari saus sambal, saus tiram, lalu ada saus tomat. Dan tambahkan juga air, serta ini untuk rasa manis sama warna, aku tambahin juga kecap manis. Tuh, ini tinggal kita masak aja sesaat supaya rasanya lebih menyatu. Paling sekitar 1-2 menit ya. Kalian bisa cicipin kalau misalnya mau tambah saus tiram ya, atau kurang manis bisa tambahin kecap manis, dan seterusnya.
Nah, untuk cumi yang udah dimarinasi, ini aku mau lap sedikit ya, karena terlalu basah. Kita pengen si cuminya ini dia seperti di grill ya, dibakar gitu kan. Jadi ini aku mau lap dulu sedikit. Dan untuk masaknya ini aku pakai air fryer dari Philips. Jadi ini tuh memang multifungsi. Ini bisa untuk fry, bake, dan juga grill ya. Atau untuk goreng, panggang, dan juga bakar. Nah, ini tuh traynya bisa dilepas pasang dan pastinya memudahkan saat proses membersihkan atau mencuci karena bisa dilepas pasang. Dan selain itu ini pastinya juga penting banget sih Mams. Jadi si air fryer Philips ini cuma 800 watt dengan harganya cuma 900 ribuan aja. Terus juga ada garansi 2 tahun. Pertama, untuk cuminya kita akan masak dulu di 200 derajat sekitar 5 menit. Jadi sama juga kalau misal kalian mau pakai panggangan areng atau misalnya wajan, cuminya ini dimasak dulu tanpa bumbu. Baru setelah itu, nah ini kalau udah 5 menit kurang lebih penampakannya seperti ini, baru kita akan taruh bumbunya di atas ya. Karena ini masak praktis kita nggak perlu bolak-balik, jadi bumbunya dibiarin aja di atasnya. Ini kita panggang lagi di 200 derajat sekitar 5-7 menit. Ya, jadi kalau masak seafood itu memang jangan terlalu lama, nanti si cuminya malah jadi alot. Tuh, ini udah menarik banget pastinya si bumbunya ini juga medok ya, jadi royal gitu ditaruh di atasnya. Dan untuk penyajiannya udah pasti dimakan sama nasi ini bakalan pas banget ya. Dan aku juga udah bikin sambal dabu-dabu yang udah pernah aku share resepnya. Ini bakalan cocok, mau pakai sambal matah, sambal rawit ya. Oke, sekarang untuk masakan yang kedua, ini kita masih bertemakan seafood juga. Dan pastinya juga ini lebih praktis lagi, kita akan bikin udang panggang keju. Nah, untuk udangnya ini aku pakai udang kupas sisa buntut yang bagian punggungnya itu ya, kotoran dalamnya dia udah dibersihkan. Kalau kalian mau pakai udang tiger, terus mau dipotongnya butterfly, atau misalnya mau pakai udang kupas semua, nah itu juga pastinya nggak masalah. Nah, untuk yang udang panggang keju, supaya kejunya tetap ya nggak lari kemana-mana, ini aku bakal pakai wadah aluminium foil seperti ini. Untuk bumbu-bumbunya kita akan pakai bawang putih iris, lalu ada garam, kaldu jamur, lada hitam, dan kita tambahkan juga sedikit minyak ya. Ini diaduk-aduk aja supaya lebih merata. Terus udangnya kalau mau lebih rapi bisa kita susun. Bawang putihnya ini kita taruh di atas supaya dia nanti wangi. Nah, ini juga sama kalau masak protein yang dikasih saus, aku suka dia dimasak dulu sebentar. Ini sama 200 derajat di 5 menit. Kalau udah 5 menit penampakannya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini baru kita akan tambahkan topping mayones dan juga keju mozzarella ya. Selain mayones, sebenarnya bisa juga kalau udang panggang keju itu kalian pakainya saus putih atau bechamel gitu ya. Aku juga udah pernah share di video lasanya kalau kalian mau bikin, tapi ini pakai mayo ini juga bakalan cocok banget untuk dimakan sama nasi. Dan tinggal kita lanjut panggang lagi 200 derajat selama 5-7 menit ya. Jadi mirip-mirip sama yang tadi itu. Bener ya? Aku udah buktiin juga kalau air fryer ini tuh bener-bener multifungsi. Nggak cuman untuk grill tadi, bisa juga untuk bake si udang panggang keju ini. Nah, ini walaupun kecil wattnya, bisa dilihat hasilnya ini bagus dan juga matangnya merata tuh. Wow, golden brown ya, menarik, terus juga cepat ya, karena ini tuh dilengkapi dengan rapid air technology dan juga unique starfish design. Tuh, ini yang di bagian bawahnya ya. Nah, untuk penyajiannya dimakan gini doang dia udah enak, jadi seperti appetizer, snack. Bisa juga di atas pasta, dimakan sama kentang, dimakan sama salad. Atau ini aku mau sajikan di atas nasi, ini juga bakalan pas banget. Oh ya, buat bekal anak-anak juga ini cocok banget ya. Walaupun udah dingin ya, karena ini pakai mayones, jadi dia bakalan tetap legit, tetap nikmat gitu. Oke, untuk hidangan ketiga kita ini udah pasti jadi favorit anak-anak. Aku akan bikin nugget tempe ya, yang pastinya ekonomis dan juga padat nutrisi gitu. Pertama, ini untuk tempenya aku mau rebus dulu supaya teksturnya lebih lunak dan juga aromanya tuh nggak terlalu tajam. Lalu untuk bahan lainnya ini ada daun bawang ya, aku mau iris-iris dulu. Lalu seledri dan juga untuk wortelnya aku akan parut. Ini wortelnya juga jangan kurang ya, jadi pakai agak banyak, nanti dia bakalan kasih tekstur ke nugget tempenya jadi nggak terlalu padat. Terus juga nambahin nutrisi gitu kan buat anak-anak. Kalau udah, tinggal kita hancurkan aja. Ini cukup pakai garpu kayak gini. Kalau mau lebih halus ya pastinya bisa pakai food processor atau bisa juga diulek mungkin kalau untuk MPASI gitu ya. Cuman kalau dihancurinnya pakai garpu kayak gini dia masih ada tekstur tempenya. Nah, ini gabung aja semua jadi satu, masukkan telur, breadcrumbs, terus juga bawang goreng. Kalau lagi nggak ada stok bawang goreng di skip nggak masalah. Bumbu-bumbunya ada garam, kaldu ayam bubuk, sedikit gula dan juga merica. Ini tinggal kita aduk rata. Perhatikan si teksturnya ya. Di sini aku memang nggak tambahin terigu ataupun tepung maizena supaya si tekstur dari tempenya itu
tuh dia nggak padet gitu, tetap ada rongganya dan anak-anak biasa ngunyahnya jadi nggak berat. Tuh kalian bisa lihat ya, ini tuh dia memang nggak padet-padet amat tapi masih bisa dibentuk. Nah untuk pelapisnya ini tinggal kita celupin aja ke telur ya. Aku memang bikin ini nuggetnya itu yang bentuknya mini ya, yang kecil-kecil. Pastinya kalau kecil-kecil lebih cepat matang dan juga merata gitu. Terus juga menarik apalagi untuk bekal gitu kan. Jadi kalau bikin nugget tempe apalagi si adonan nuggetnya ini dia nggak dikukus dulu, memang jangan terlalu tebal ya, itu kuncinya. Tepung pelapis keringnya sama ini pakai breadcrumbs juga. Kalau sudah merata bisa kita bentuk dan bisa langsung kita goreng. Tenang aja, gorengnya juga bisa banget kalau kalian mau pakai air fryer. Ya tinggal disusun aja di keranjang air fryer ini. Terus kalau warnanya mau lebih golden brown bisa di spray juga sama minyak. Di sini aku pakai extra light olive oil. Lalu dimasaknya 180 derajat selama 10-15 menit. Nanti kita bisa lihat aja, dipantau si gorengannya. Nah, hidangan nugget tempe yang digoreng pakai air fryer Philips ini pastinya cocok banget buat kalian yang lagi mengurangi minyak. Karena ada fat removal technology yang dapat mengurangi 90% lemak pada makanan. Satu hal lagi buat kalian yang bingung mau masak apa setiap harinya, ya tenang. Ini di aplikasi Nutryu ini ada jutaan inspirasi resep sehat yang bisa kalian recreate setiap harinya. Ini ketiganya ini pastinya bikinnya praktis ya, dan juga bisa jadi variasi masakan sehari-hari. Untuk yang cuminya ini puas banget ya makannya karena si cuminya juga tebal dan juga empuk karena tadi kita marinasi dulu pakai nanas gitu. Untuk bumbu bakarnya ini cocok banget nih dimakan sama nasi ya, dia rasanya tuh medok, wangi dari bawangnya, terus juga gurih dari saus tiram, seger dari saus-sausan, dan juga ada sedikit manis dari kecap manis. Itu pas banget nih buat dimakan sama nasi, apalagi pakai sambal dabu-dabu yang dia cita rasanya tuh pedas dan juga segar ya. Kalau kalian mau lebih praktis, beli cumi yang frozen. Ya itu biasa memang dia teksturnya udah empuk dan juga untuk nyucinya tuh nggak repot gitu. Oke, yang kedua untuk udang panggang kejunya ya. Jadi selain udang panggang keju ini dimakan sama western style kayak misalnya pakai french fries, salad, pasta, dimakan sama nasi ini juga cocok banget. Nah, untuk rasanya sendiri ya karena udangnya ini dipanggang jadi pasti aroma udangnya tuh dia terkumpul. Dan masaknya juga jangan kelamaan supaya si tekstur udangnya ini dia masih juicy gitu, masih crunchy. Pakai mayones yang gurih, pakai keju itu teksturnya jadi lebih menarik ya. Dimakan sama nasi ini jadi mirip rasanya tuh kayak baked rice kalau kalian pernah coba ya. Baked rice atau percampuran bisa juga mirip sama sushi atau onigiri gitu yang pakai si ebi mayo. Ebi mayo itu mayo dan juga udang. Biasanya anak-anak suka juga ya dengan cita rasa mayo, udang karena dia light dan juga wangi. Dan yang terakhir untuk nugget tempenya ini adalah salah satu favorit anak-anakku ya. Jadi dia tetap dapet tekstur tempenya tapi dia nggak padet tuh, dia masih berongga karena tadi kita nggak pakai terigu dan juga wortel parutnya cukup banyak. Terus juga rasanya nggak flat ya, ada aroma wangi dari seledri, daun bawang dan juga bawang goreng. Oke, kalau gitu thank you for watching. Untuk pembelian air fryer Philips ini bisa di online shop dan juga offline. Untuk info selengkapnya langsung aja cek Instagram @philipshomelivingid ya. Di situ lengkap informasinya. Kalau recook juga jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok dan juga shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.